Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kejutan di pemilu Eropa. Apakah kejutan juga akan terjadi di Pilpres Amerika Serikat? Sebagai informasi, materi ini saya buat waktu tanggal 14 Juli. Joe Biden masih kandidat, belakangan mengundurkan diri, dan juga dibuat sebelum upaya pembunuhan Donald Trump gitu ya. Nah, ini lebih dari sudut pandang yang lain. Nah, Pilpres di Amerika itu sudah tinggal menghitung bulan sih, 5 November 2024. Jadi kampanyenya perkiraan saya ya akan dimulai Agustus, mungkin September, Oktober gitu. Di atas kertas kelihatannya Donald Trump akan menang gitu ya. Apalagi belakangan jadi tembak nggak mati gitu. Nah, tapi em, pemilu di Prancis dan juga ada Inggris sih sebetulnya, baru-baru ini ternyata tidak sesuai prediksi gitu. Nah, apakah kejutan juga bisa terjadi di Pilpres US ini, di mana Donald Trump sudah diyakini menang, tapi kok yang menang bukan dia, gitu. Nah, memang ada banyak versi survei, Bapak Ibu ya. Di Indonesia juga sama. Pada waktu Pilpres Pak Jokowi lawan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo lawan Pak Anies dan Pak Ganjar, gitu ya. Kan surveinya juga ada yang mengunggulkan salah satu pihak, ada yang pihak lain gitu. Nah, ada yang objektif, ada juga yang kadang-kadang terkesan subjektif gitu. That's okay gitu ya. Nah, saya menggunakan sumber yang ini, www.270 to win. Nah, 270 itu adalah kalau di Amerika memang pilpresnya bingung. Jadi mereka itu nggak pakai 50+1 dari penduduk. Mereka punya negara bagian. Negara bagian itu ada electoral vote-nya. Ya, jadi electoral vote ini tidak ditentukan oleh jumlah penduduk, tapi mungkin per negara bagian electoral electoral vote-nya berapa. Nah, electoral vote inilah yang selanjutnya dipilih oleh masyarakat setempat. Kemudian kalau dia menang dan electoral vote tersebut mencapai 270, maka mereka berhak menominasikan presiden seperti itu. Nah, jadi kalau Pilpres di Amerika yang dihitung itu bukan suara penduduknya, tapi electoral vote-nya seperti itu. Memang membingungkan sih Pilpres di Amerika itu. Nah, eh, berdasarkan prediksi yang dibuat sampai dengan tanggal 12 Juli, hingga saat ini ya, electoral vote yang dikumpulkan adalah Republik 251, Demokrat 226. Nah, masih ada 61 lagi yang belum tahu akan ke Demokrat atau ke Republik. Tapi kalau lihat tren seperti ini cuma butuh 270, ya tinggal sedikit lagi gitu. Nah, sehingga Donald Trump dikatakan lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Nah, sekarang Kamala Harris naik, ya kita lihat saja apakah petanya akan berubah apa tidak. Menurut saya sih kemungkinannya sih tidak ya. Nah, dalam perpolitikan dunia barat, Bapak Ibu, itu mereka menggunakan istilah left dan right gitu. Left itu digambarkan sebagai pihak yang lebih liberal, ya, terbuka, lebih pro kelas menengah gitu, lebih pro penduduk. Ada juga right ya kanan ya, yang lebih konservatif, yang lebih kalau untuk dalam konteks negara itu lebih pro pengusaha seperti itu. Jadi kalau konservatif lebih pro pengusaha, kalau liberal lebih pro uh, karya apa kelas menengah gitu. Nah, ada juga yang mengatakan misalnya kalau kayak keterbukaan gitu kan, konservatif kan, namanya juga konservatif. Ya gender ya dua aja gitu. Nah, kalau liberal, oh nggak LGBT nggak apa-apa, gendernya ada 30 juga oke gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, dalam konteks untuk mendukung kemajuan kan kadang-kadang butuh pikiran yang lebih bebas. Makanya sektor teknologi juga cenderung lebih dekat ke left dibandingkan ke right gitu. Nah, di Amerika cuma ada dua partai. Dan bisa kita katakan Demokrat itu masuk ke left ya, yang mendukung Joe Biden dan sekarang Kamala Harris, walaupun belum resmi ya. Republik yang mendukung Donald Trump itu masuk kategori ke right gitu. Nah, artis Hollywood, warga perantauan, warga kulit hitam, pengusaha dan pekerja jadi maksudnya bukan pengusaha pengusaha ya, tapi pengusaha di bidang tech gitu. Pengusaha dan karyawan di bidang tech itu memang cenderung lebih ke left ya. Ada beberapa negara bagian di US itu cenderung lebih ke left.
Sementara warga kulit putih lebih condong ke right gitu. Kalau di Amerika yang penghasil minyaknya itu lebih condong kepada right. Nah, dari waktu ke waktu ya namanya pemilih kan, ya kadang-kadang kita left, kadang-kadang kita right, kadang-kadang kita di tengah, kadang-kadang we don't care. Karena sok podo wae gitu sama aja. Nah, pemilih juga sama bisa pindah ya. Nah, Elon Musk ini contohnya dia bikin tweet ini tahun 2022. Jadi eh, dia itu eh, mendeskripsikan sebagai orang yang lebih dekat ke left ya, liberal daripada yang konservatif. Tapi sering berjalannya waktu, yang left ini makin ultra left gitu. Jadi makin ke left lagi sampai akhirnya eh, jauh begini. Nah, dia yang tetap stance-nya di sana karena lebih ke left-nya bergeser ke kiri sekali. Jadinya dia sekarang cenderung ke right gitu. Nah, dia termasuk salah satu pendukung Donald Trump gitu. Dia juga sudah janji ingin memberikan bantuan dana kampanye kepada Donald Trump. Jadi eh, ya left right itu kan hanya istilah ya. Ya, pada akhirnya ya ke Indonesia lah partainya ada banyak. Apakah ada perbedaan signifikan? Ya kadang-kadang nggak juga. Kalau sudah duduk di sana ya balik ke orangnya gitu seperti itu. Nah, tadi saya katakan left itu kalau dia lebih tren ke kelas menengah itu contohnya adalah dia lebih suka memajakin orang kaya, memajakin perusahaan-perusahaan besar dibandingkan menaikkan pajak secara keseluruhan. Kalau right berpandangan nggak demikian. Justru pengusaha itu kalau bisa dikasih pajak rendah, jadi kalau dia ada dana, dananya diinvestasikan untuk bisa buka lapangan kerja lebih banyak gitu. Nah, itu kira-kira contoh left dan right di sana. Ya, tadi itu. Left lebih toleran ya, toleran dengan keterbukaan pikiran, tapi kadang-kadang tuh ekstrim juga. Ya, kalau kita lihat perkembangan LGBT di Amerika kan nggak sehat gitu ya. Yang harusnya itu pilihan pribadi masing-masing orang dipaksakan di anak kecil, bahkan ada operasi operasi untuk maaf ya memotong alat vital gitu kan atau mengganti alat vital, eh, memblok puberti gitu kan, akhirnya berdampak jangka panjang kepada anaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga left itu cenderung lebih pro menerima pengungsi ilegal gitu. Sementara Donald Trump nggak, zaman dia jadi presiden dia mau malah mau bangun tembok. Kalau zamannya Biden itu malah pengungsi ilegalnya kayak dikasih karpet merah begitu. Nah, kalau secara historis ya, left itu juga lebih kepo terhadap urusan negara lain. Ya, konflik Rusia Ukraina, Israel Palestina gitu. Ya, terlepas daripada benar dan salah karena mereka terlibat, jadi berkepanjangan nggak selesai-selesai gitu. Hal ini menjadi masalah di masyarakatnya. Kenapa? eh, Masyarakatnya lagi berjuang di tengah inflasi yang tinggi. Kenapa inflasi bisa tinggi? Rusia Ukraina berperang. Mereka yang produsen batu bara, eksportir batu bara besar. Kita punya gandum, juga gandumnya banyak dari dua negara itu. Karena mereka berperang, ya otomatis supply terganggu, harga naik gitu. Nah, pada saat yang sama harga naik, masyarakatnya try to survive setelah lewat dari COVID, mereka menghadapi perang, eh, bukannya dibantu oleh pemerintahannya, malah pemerintahnya kirim miliar-miliar US dollar kepada Ukraina, gitu. Nah, jadi itu membuat mereka tidak puas, apalagi eh, karena gerakan Go Green ya, ada carbon tax, ada upaya untuk pakai yang lebih energi terbarukan tapi lebih mahal, itu terus terang menggerus daya beli masyarakat. Jadi hal tersebut yang kalau kita lihat membuat masyarakat kurang puas terhadap Joe Biden. Itu juga salah satu hal yang membuat Donald Trump lebih unggul. Nah, belum lagi masuknya pengungsi ilegal dalam jumlah besar. Ada masalah baru gitu loh. Tingkat kejahatan meningkat, mereka ditempatkan di dekat lokasi perumahan penduduk, penduduknya keberatan gitu. Bahkan yang masuk itu kadang-kadang ada juga yang pahamnya radikal gitu. Nah, em, jadi memang masing-masing pihak punya pendukung setia yang ya pokoknya apapun itu ikutlah gitu. Tapi ya dengan perkembangan yang ada, kelihatannya Donald Trump lebih unggul. Nah, kondisi yang sama ya, pengungsi banyak, biaya hidup tinggi, itu sebenarnya juga terjadi di negara maju seperti Perancis dan juga di Inggris gitu. Nah, eh, logikanya Bapak Ibu, dengan kondisi demikian, eh, logika ya sekali lagi ya, logika bisa aja salah ya, bisa aja beda sama orang lain. Seharusnya yang konservatif itu yang memimpin.
karena dianggap masyarakat tidak puas terhadap kebijakan yang ada. Nah, di Prancis itu yang terjadi malah sebaliknya. Di Prancis itu kemarin ada 2 ronde pemilu. Saya juga nggak ngerti kenapa mesti 2 ronde gitu ya. Jadi ronde pertama yang sayap kanan, yang ultra right itu unggul. Tapi karena nggak dominan, mereka lakukan lagi ronde 2 gitu. Nah di ronde 2, yang tadinya dipikir yang sayap kanan itu unggul, malah kalah. Yang menang itu malah yang sayap kiri gitu. Nggak ada yang dominan sih gitu ya. Jadi akhirnya yang sayap kanan ini yang, tak saya pakai ini ya. Eh, nah yang sayap kanan itu yang tadinya dominan 143. Tadinya dia sudah yang nomor satu. Nah, yang nomor satu itu malah yang sayap kiri full, tapi nggak 50%. Mau nggak mau dia masih koalisi sama ini. Ini yang sekarang Perdana Menterinya Emmanuel Macronnya gitu. Nah, jadi mau ke kiri sekali nggak, karena dia harus ini. Tapi di satu sisi ya, sayap kanan di sana nggak begitu ada suara. Nah, itu mengalami kenaikan suara yang signifikan. Seperti itu. Ya, plus 54. Nah, tapi kalau ini malah plus 49. Nah, apa contoh sayap kirinya yang saya bilang ekstrim gitu. Nah, belum resmi menjabat ya, tapi memang dia suaranya paling besar. Mereka sudah bikin proposal yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Orang kaya, ya, di mana definisinya orang kaya untuk Prancis itu adalah penghasilannya di atas 400.000 euro dalam 1 tahun atau sekitar 7 miliar. Mereka mau pajakin penghasilannya sampai dengan 90%. Ini kan crazy gitu ya. Eh, jadi kalau di Indonesia penghasilan kamu di atas 5 miliar, kamu kena 35%. Di Prancis itu mereka mau pajakin 90% kalau di atas 7M gitu. Nah, kalau memang ini jadi dilakukan, saya yakin akan terjadi eksodus orang kaya gitu. Mana mau orang yang income-nya di atas 7 miliar itu bayar 90% daripada penghasilannya. Sudah pasti mereka ramai-ramai akan kabur gitu. Nah, apakah akan jalan atau tidak? Menurut saya masih diragukan. Tapi kalau dijalankan, ya saya pikir ini sesuatu yang tidak rasional. Ya. Tapi ini gambaran daripada left. Mereka pro kelas menengah, mereka akan coba pajakin orang kaya. It's okay kamu pajakin orang kaya dengan tarif lebih tinggi, tapi kalau tidak masuk akal seperti itu, yang terjadi mereka tidak mau buka usaha, kelas menengahnya juga bisa downgrade gitu. Jadi harus seimbang. Ya, nggak bisa kita eh, orang kayanya kita pihak terus karena akan terjadi konglomerat besar yang menguasai hajat hidup orang banyak dan takutnya tidak amanah gitu ya. Di satu sisi kalau kamu terlalu pro yang bawah, nggak ada yang atas buka usaha, mereka juga nggak punya tempat mencari makan gitu. Jadi memang jadi negara itu menurut saya memang harus balance, tidak bisa terlalu ekstrim gitu. Nah kalau ini saya bilang terlalu ekstrim. Nah kalau misalnya logikanya ya rakyatnya enak dengan pengungsi ilegal, kemudian tidak puas dengan kondisi yang ada, mereka minta pemerintahan yang lebih tegas, yang belain lokal, tapi yang menang justru bukan itu, maka hal yang sama juga mungkin bisa terjadi di US. Pada saat materi ini saya buat, Joe Biden diragukan kebugarannya. Dan ternyata benar, dia kan mengundurkan diri pencalonan yang dia merekomendasikan Kamala Harris gitu. Nah, jadi terjadi hal yang di luar dugaan ya. Bidennya berubah. Kemudian Donald Trump-nya itu apakah bisa terus mempertahankan keunggulannya sampai finish? Kalau kemarin jadi tembak nggak mati, terus Joe Biden masih tetap yang menjadi kompetitornya, kelihatannya momentumnya tersebut ada. Jadi orang bilang divine intervention. Ditembak aja nggak mati gitu loh, apalagi apalagi yang bisa stop dia gitu. Tapi begitu ada kandidat baru, kemudian saya baca-baca juga didukung oleh jumlah uang yang besar, ya pertempurannya bisa berbeda lagi gitu. Nah, eh, kalau menurut saya, pergantian kekuasaan, kalau di Indonesia 5 tahun sekali, di Amerika 4 tahun sekali, itu adalah hal yang rutin gitu. Eh, Left, right, itu tidak ada yang abadi gitu. Sometimes mereka bisa left, sometimes mereka bisa right, sometimes mereka di tengah-tengah gitu. Nah, contoh misalnya, Joe Biden itu di awal lebih condong ke Israel gitu. Menjelang pemilu karena suaranya agak kalah segala macam, banyak diprotes oleh masyarakatnya. Masyarakatnya juga ada polarisasi kan. Ada yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina.
Eh, Mereka bantu dua-duanya. Dia bantu Israel, bantu juga Palestina gitu. Nah, jadi dalam rangka untuk menarik simpati, menarik suara, sometimes memang politik itu fleksibel. Nah, dalam konteks pasar modal, Bapak Ibu, S&P 500 itu naik begitu banyak, ada beberapa pertimbangan. Satu, revolusi AI. Ya, sekarang lagi zamannya AI. Sama kayak tahun 2020 zamannya vaksin. Sama kayak 2021 zamannya tech karena WFH. Sama kayak 2022 itu zamannya batu bara karena konflik Rusia sama Ukraina gitu. Nah, 2024 ini adalah zamannya AI. Jadi eh, S&P 500 itu saham tech 40-an persen. Makanya saham tech itu sedang bagus gitu. Kemudian prediksi suku bunga akan turun, sama asumsi Donald Trump akan menang gitu ya. Suka atau tidak suka, memihak atau tidak. Jadi tiga hal tersebut saya bilang menjadi dasar rally harga saham di Amerika. Nah, tidak berarti kalau Donald Trump menang, semuanya pasti akan lebih baik. Ya, itu kan hanya soal persepsi. Pada waktu Donald Trump menjabat dulu kan dia juga banyak memberikan cuitan-cuitan yang bikin heboh kan. Mau dipajakin segala macam perang dagang, setiap hari ada berita baru gitu. Nah, tapi dalam konteks pasar modal, jika asumsinya dari tiga ini, revolusi AI, bunga turun, dan Donald Trump menang, ada yang tidak sesuai, biasanya akan ada gejolak harga gitu. Gejolak harganya bisa positif, bisa negatif. Tapi bisa saja negatif karena asumsi bahwa dia akan menang, sehingga kebijakannya akan bagaimana-bagaimana, sehingga sahamnya diperkirakan akan naik. Begitu dia nggak jadi menang, orang hitung ulang gitu. Nah, jadi potensi gejolak harga akan ada. Nah, sebagai ekonomi terbesar di dunia, Amerika itu kalau dia batuk, kita nggak kena ludahnya juga kena semburan anginnya gitu. Jadi eh, suka tidak suka apa yang terjadi di mereka perlu kita perhatikan, terutama nilai tukar dolarnya dan lain-lain. Nah, meski demikian ya sebagai negara kalau kitanya sehat, badan kita sehat, ya tetangga kita batuk ya sudah kita lihatin aja, tapi kita tidak ikut-ikutan batuk. Nah, demikian pandangan saya. eh, Tetap saja kita perlu antisipasi, tidak ada hal yang 100% pasti, kemungkinan sampai last minute masih bisa berubah. Jadi kalau ada kejutan di pemilu Eropa, bisa saja terjadi di Amerika Serikat. Walaupun menurut saya pribadi kemungkinannya kecil. Nah, apabila Bapak Ibu ada pendapat, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak.